Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung, yaitu aplikasi dari turunan, dimana selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan garis singgung, di mana rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X1, Y1 adalah titik yang diketahui, M-nya adalah gradien. Gradiennya itu bisa didapat dari Y aksen atau turunan dari fungsi yang diketahui. Jadi turunan pertama dari fungsi yang diketahui. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai nilai dan titik stasioner, di mana di situ kita bisa menentukan titik stasioner, kemudian bisa menentukan jenis-jenisnya. Artinya jenisnya bisa maksimum, bisa minimum, tergantung dari dia berada di atas atau di bawah titiknya. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya mengenai persamaan garis singgung, silakan disimak contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama ini saya ambilkan dari LKS, yaitu tentukan PGS persamaan garis singgung kurva, di mana kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 4 di titik min 3, min 4. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa titiknya sudah ada, yaitu min 3, min 4. Kemudian yang perlu ditentukan adalah M atau gradiennya, di mana gradiennya belum ada di situ. Nah, M itu sendiri itu adalah turunan pertama dari kurvanya, yaitu Y aksen. Y-nya adalah X kuadrat plus 3X min 4. Nah, ini turunannya apa? Turunannya adalah X kuadrat, turunannya berarti kita kalikan 2X, kemudian pangkatnya kita kurangi 1, 2 kurangi 1, 1, berarti tidak usah ditulis, plus 3X, 3X itu turunannya adalah plus 3, sedangkan min 4 karena konstanta maka turunannya adalah 0. Nah, sehingga gradiennya atau Y aksennya adalah 2X plus 3. Nah, perlu diketahui bahwa gradien itu berupa konstanta atau angka, bukan sebuah fungsi. Nah, kalau diketemukan masih berupa fungsi, maka X-nya kita ganti titik yang diketahui. Di sini titiknya adalah min 3X-nya, ya. Maka kita masukkan saja, berarti 2 kali min 3 ditambah 3, sehingga hasilnya adalah min 6 tambah 3 atau sama dengan min 3. Maka gradiennya adalah min 3, sedangkan X1, Y1 nya adalah min 3, min 4. Nah, kalau sudah bisa kita masukkan saja, berarti PGS-nya sudah ada semua unsur-unsurnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian tinggal kita masukkan, berarti Y min Y1 nya adalah min 4, berarti Y min 4 sama dengan M nya min 3 dikali X min X1 nya min 3, berarti min dari min 3, ya. Kemudian tinggal kita selesaikan, berarti Y plus 4 sama dengan min 3 dikali X, di sini min ketemu min berarti plus 3, ya. Maka Y plus 4 sama dengan, kita kalikan, berarti min 3X min 9. Saya lanjutkan di sini, berarti 4-nya saya pindah ruaskan, berarti Y sama dengan min 3X min 9 min 4, atau hasil akhirnya Y sama dengan min 3X min 13. Kemudian saya lanjutkan pada contoh soal nomor 2, ini tidak ada di dalam LKS, yaitu tentukan PGS kurva, di mana kurva Y-nya adalah 2X kuadrat min 5X di titik yang berabsis 2. Nah, sekarang kita lihat, titiknya hanya ada absisnya. Absis itu apa? Absis adalah sumbu X. Ya, saya berikan keterangan bahwa absis itu adalah sumbu X. Kalau sumbu Y itu namanya adalah ordinar. Nah, di sini kalau kita baca, titiknya yang tersedia hanya sumbu X-nya saja. Maka kita harus mencari terlebih dahulu sumbu Y-nya. Nah, untuk mencari sumbu Y-nya, kita substitusikan saja, X-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke kurva yang diketahui, Y sama dengan 2X kuadrat min 5X, X-nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 kuadrat min 5 kali 2, sehingga 2 kuadrat adalah 4, kali 2 itu 8, 8 kurangi 5 kali 2 adalah 10, berarti hasilnya min 2, ya. Sehingga titik yang diketahui adalah X, Y atau 2, min 2. Nah,
Titiknya sudah ada, maka tinggal kita harus mencari gradiennya atau M-nya, di mana M-nya sama Y aksen atau turunan pertama dari Y, di mana Y-nya adalah 2x kuadrat min 5x, berarti turunannya adalah 4x min 5x, turunannya adalah 5. Ya, ingat lagi bahwa gradien itu harus berupa konstanta atau angka, maka x-nya kita ganti dengan 2 ya, sehingga 4 kali 2 min 5, di mana 4 kali 2 itu 8, kurangi 5 adalah 3. Nah, sehingga di sini sudah diketahui semua unsur-unsurnya, yaitu titiknya dan gradiennya, maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, maka Y min Y1 nya adalah min 2, kemudian M nya adalah 3, sedangkan X min X1 nya berarti X min 2, maka tinggal kita selesaikan, berarti Y plus 2 sama dengan 3x min 6, kemudian pindah ruas, maka Y sama dengan 3x min 6 min 2 atau Y sama dengan 3x min 8. Jawaban seperti ini sudah benar, tetapi nanti tinggal melihat misalkan dalam sebuah soal itu jawabannya ada option, maka tinggal dilihat susunannya seperti apa. Bisa Y sama dengan atau dalam bentuk sama dengan 0. Maka kalau yang diminta dalam sama dengan 0, maka tinggal kita pindahkan ruas ke kiri atau ke kanan semua ya. Di sini kalau saya pindah ruas ke kanan, Y-nya berarti menjadi 0 sama dengan 3x min Y min 8. Ini sama ya, atau kalau yang di sini saya pindah ruas ke kanan, maka hasilnya menjadi Y min 3x plus 8 sama dengan 0. Jadi ini juga sama. Jadi ada 3 alternatif jawaban. Ini benar, ini juga benar, dan yang ini juga benar. Tergantung dari option yang diminta. Baik, saya lanjutkan pada contoh yang ketiga. Ini contohnya di LKS ada, yaitu kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 4 mempunyai garis singgung di titik Q, di mana titik Q-nya kita belum tahu titiknya berapa, yang tegak lurus terhadap garis X sama dengan X plus 3Y sama dengan 9. Pertanyaannya adalah tentukan PGS di titik Q. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari titik Q-nya terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya kita lihat bahwa kita tentukan terlebih dahulu gradien dari masing-masing garisnya. Garis yang pertama maupun yang kedua, kemudian karena di sini tegak lurus, maka nanti dimasukkan syarat tegak lurus. Nanti saya jabarkan syaratnya seperti apa. Yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan terlebih dahulu gradien masing-masing garisnya. Yang pertama Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 4, maka gradiennya atau M-nya atau Y aksen sama saja, berarti 2x kuadrat berarti turunannya adalah 4x, kemudian min 5x turunannya adalah min 5, sedangkan 4 turunannya adalah 0. Ini gradien yang pertama. Kemudian yang kedua, garis X plus 3Y sama dengan 9. X plus 3Y sama dengan 9. Kalau mau menentukan gradien dengan turunan, maka bentuk seperti ini harus kita rubah dalam bentuk Y sama dengan saja, biar lebih enak ya. Sehingga menjadi 3Y sama dengan X-nya pindah ruas ke ruas kanan, yaitu min X plus 9, maka Y sama dengan, ini semuanya dibagi 3 satu-satu, berarti min 1/3X ditambah 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, ini sama, X plus 3Y sama dengan 9, dengan Y sama dengan min 1/3X plus 3, ini sama sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan M-nya atau Y aksennya berarti min 1/3X, karena ini X-nya pangkat 1, maka turunannya tinggal X-nya hilang, berarti menjadi min 1/3. Sedangkan konstantanya 3, turunannya adalah 0. Sehingga gradiennya yang pertama Y aksen sama dengan 4x min 5, sedangkan M2 nya atau yang kedua adalah Y aksennya adalah min 1/3. Nah, kemudian sebelum kita tentukan titiknya, maka harus kita masukkan ke dalam syarat terlebih dahulu. Syarat kalau ada tegak lurus ya, di sini saya tuliskan semuanya saja. Yang pertama, kalau ada syarat sejajar ya, untuk menentukan garis singgung sejajar,
itu maka syaratnya adalah M1-nya sama dengan M2. Nah, kalau ada syarat tegak lurus, maka syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah tegak lurus. Yang tegak lurus dengan garis ini ya. Di sini M-nya. M tegak lurus kita cari, masukkan ke dalam syarat ini. Ini kita anggap M1, kita cari M2-nya ya. Maka di sini karena tegak lurus ya, saya pindah ke sini. Tegak lurus, maka di sini M-nya kita masukkan syaratnya M1 kali M2 sama dengan min 1, di mana M1-nya adalah miliknya tegak lurus garis ini, X plus 3Y sama dengan 9, berarti min 1/3 kali M2 sama dengan min 1. Maka M2-nya adalah, berarti ini kita kalikan silang, berarti min 3 kalikan silang, berarti min 3 kali 1 adalah 3, sehingga M2-nya adalah 3. Nah, kemudian karena kita ketemu M2, maka kita sama dengankan dengan M yang pertama ya, untuk mencari titik Q-nya ya. M atau Y aksanya ini kita gunakan 3, kita substitusi ke M sama dengan 4X min 5, di mana M-nya kita ganti 3, berarti 3 sama dengan 4X min 5, pindah ruas ke ruas kiri, 5-nya berarti menjadi plus 3 plus 5 sama dengan 4X, sehingga di sini 8 sama dengan 4X, maka dapat disimpulkan 4 kali berapa ya, hasilnya 8, X-nya adalah 2. Setelah ketemu X-nya 2, untuk mencari Y-nya gimana? Y-nya tinggal kita substitusikan boleh ke persamaan ini ya. Boleh ke persamaan ini. Sehingga Y-nya sama dengan, berarti di situ 2X kuadrat min 5X plus 4, X-nya kita ganti 2, berarti 2 kali 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 4. 2 kali 2 kuadrat itu adalah 8, karena 2 kuadrat 4 kali 2 itu 8, min 10, 5 kali 2 ditambah 4, sehingga sama dengan 5 min 10 itu min 2 ditambah 4 adalah 2 ya. Nah, setelah ketemu titik Q-nya adalah 2,2 dan gradien yang digunakan adalah gradien yang masukkan ke syarat tegak lurus, di mana M2-nya tadi adalah 3, tadi sudah saya jelaskan di situ sebelumnya. Maka tinggal kita cari PGS-nya, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, di mana Y min Y1-nya 2 sama dengan M-nya 3 kali X min 2, maka Y min 2 sama dengan 3X min 6, kemudian pindah ruas, berarti Y sama dengan 3X min 6 plus 2, atau hasil akhirnya berarti Y sama dengan 3X min 4. Nah, untuk bentuk dari jawabannya boleh dalam bentuk Y sama dengan bla 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 atau bla 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 sama dengan 0, tergantung dari option jawaban yang diminta itu. Kalau ada kalau soalnya berbentuk pilihan ganda, tetapi kalau berbentuk EC seperti ini sudah benar. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.